Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan selamat pagi juga untuk Pak Suyu di sini. Saya Zaki Wahyu Ramadan dan rekan saya Muhammad Naswan Rais Isworo. Kami akan menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dan hewan. Nah, di sini tuh ada definisi pertumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan perubahan fisik dan peningkatan ukuran tubuh suatu makhluk hidup. Proses ini terjadi karena adanya penambahan volume dan jumlah sel, lalu bertambahnya ukuran struktur tubuh. Nah, yang selanjutnya ada definisi perkembangan. Perkembangan merupakan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dan hewan. Faktor itu dibedakan menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal ini terbagi menjadi dua, yaitu ada gen dan hormon. Gen sendiri yaitu terdapat pada kromosom dan mengatur pola pertumbuhan, sedangkan hormon zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi. Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Ada apa aja sih di faktor eksternal itu? Yang pertama itu ada nutrisi, yang kedua ada cahaya matahari, yang ketiga ada air dan kelembapan, yang keempat ada tanah, dan yang kelima ada suhu. Nah, jadi selanjutnya ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Tahap pertumbuhan pada tanaman itu ada dua, yaitu ada pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi karena ada aktivitas di jaringan apikal dan tergantung pada letak meristemnya. Pertumbuhan ini menyebabkan akar dan batang memanjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil karena memiliki akar yang relatif besar. Pertumbuhan ini menyebabkan peningkatan penebalan akar dan batang. Nah, kalau tadi itu tahap pertumbuhannya, sekarang saya pengen menjelaskan tentang tahap perkembangannya. Tahap perkembangan pada tanaman itu ada dua juga. Yang pertama ada perkembangan embrio dan perkecambahan. Perkembangan embrio adalah proses di mana sel-sel baru terbentuk dan berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks seperti akar, batang, dan daun. Sedangkan perkecambahan adalah proses saat biji atau spora mulai tumbuh menjadi bibit atau tunas. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, sekarang saya akan membahas tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, di sini ada fase embrionik. Fase embrionik adalah diawali dengan proses fertilisasi. Proses fertilisasi yaitu proses di mana bertemunya sel sperma dengan sel telur. Lalu ada fase pasca embrionik. Nah, fase pasca embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga hewan itu dewasa. Semua anggota tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perbedaan perkembangan dan pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan. Kalau pada tumbuhan tuh ada pembelahan sel mitosis pada zigot, lalu ada morfogenesis atau pembelahan bentuk, dan ada diferensiasi sel yang sudah memiliki fungsi. Sedangkan pada hewan, di hewan tuh ada monula. Monula adalah bola mikroskopis atau gugusan sel yang terbentuk melalui pembelahan sel sangat awal dalam perkembangan embrio yang terjadi setelah pembentukan zigot melalui pembuahan. Tetapi itu sebelum tahap blastokista. Yang kedua ada blastulasi. Blastulasi adalah proses terbentuknya blastula pada embrio. Blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan, sementara sel-sel morula mengalami pembelahan terus-menerus. Jadi terbentuklah rongga ataupun celah di bawah piringan germinal yang memisahkan dengan kuning telur. Habis blastulasi ada yang namanya grastula. Nah, grastula ini, lapisan ini juga kerap kali disebut sebagai lapisan embriogenik yang nantinya akan membentuk lapisan-lapisan yang berada di dalam embrio. Lalu yang keempat ada organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh. Pertumbuhan ini diawali dengan pembentukan embrio menjadi janin atau fetus, kemudian berdiferensiasi menjadi memiliki bentuk dan rupa yang spesifik
bagi keluarga hewan dalam satu spesies. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran penilaian. Pertumbuhan secara kuantitatif itu dapat diubah dan dinilai dengan angka, sedangkan perkembangan secara kualitatif dapat diukur melalui analisis proses perkembangannya. Nah, di sini kemarin kita sudah dikasih tugas untuk mengukur tinggi tanaman di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Tanaman yang pertama, kita mengukur tanaman seri rezeki. Di hari pertama, kita mengukur tinggi pohon seri rezeki dengan tinggi 22 cm. Hari kedua, 23 cm. Hari ketiga, 23,5 cm. Hari keempat, 23,8 cm. Dan hari kelima, 24 cm. Sedangkan tanaman kedua kita adalah tanaman bunga kertas. Hari pertama kita memiliki tinggi 28 cm. Lalu hari kedua menjadi 28,5, hari ketiga 28,9, hari keempat 29,3, dan hari kelima 29,7 cm. Nah, jadi ada gangguan-gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya ada gangguan fisiologi pada tumbuhan adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan kultural yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan. Kondisi lingkungan yang sudah dimodifikasi dan tidak sesuai dengan habitat asli menimbulkan gangguan fisiologi pada tumbuhan. Gangguan fisiologi pada tumbuhan berbeda dengan gangguan pada tumbuhan lainnya karena disebabkan oleh patogen, bakteri, jamur, dan virus. Peran hormon pada pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada mencerna makanan, yang kedua membantu penyerapan gizi, yang ketiga mengatur siklus tidur, yang keempat mendukung proses reproduksi dan fungsi seksual, dan yang terakhir ada mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada teori-teori pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada teori regulasi gen, yaitu menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan dikendalikan oleh ekspresi gen yang diatur oleh faktor internal dan eksternal. Yang kedua ada teori epigenetik, yaitu menekankan bahwa pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh interaksi antara genetik atau gen dan faktor lingkungan.